pandemi ini. Pandemi masalah corona ya. Iya, jadi yang biasanya sepi jadi tambah sepi. Ini triknya bagaimana ini? Agar bisa survive ini. Iya. Halo teman-teman, welcome back to my channel 99. Oke. Kali ini aku lagi main ke studionya temanku. Kebetulan dia sekarang udah terjun di bidang barbershop ya, barbershop. Berwirausaha sendiri ya. Terus kita akan tanya-tanya, kita akan sharing seperti apa perjuangannya, seperti apa suka dukanya, nanti kita ngobrol banyak lah. Seperti biasa, boleh diceritakan awal mulanya terjun di dunia bisnis atau memulai untuk wirausaha ini, ceritanya bagaimana sih? Ya, untuk bergabung untuk maksudnya untuk membangun ya. Membangun. Bergabung. Soalnya kita tadi bahas soal pun sih. Ya. Awal mula membangun barbershop ini kan saya sama teman-teman yang lain. Tapi awal mula kenapa saya di bidang barbershop itu awal mulanya saya dikeluarkan kerja. Dari tempat kerja. Dari tempat kerja. Sehingga di usia saya yang mungkin menginjak berapa ya, 25 tahun. Yang dimana di kota tempat saya tinggal, usia-usia segitu adalah usia yang sulit sekali. Ya mungkin di kota lain juga berlaku ya. Di usia-usia segitu adalah usia-usia yang sulit sekali untuk mencari kerja. Oh ya, benar. Karena kebanyakan maksimal 25 tahun, maksimal 23 tahun atau fresh graduate ya. Fresh graduate Yang dimana saya mencoba untuk mencari pekerjaan dan ternyata nggak ketemu. Bahkan saya pernah ngelamar di salah satu toko mainan anak-anak. Toko mainan anak-anak. Itu waktu interview, orang yang interview itu lebih muda dari saya. Malah lebih muda. Saya manggil dia Pak, dia manggil saya Mas. Saya manggil dia Pak karena saya lihat ya dia seorang mungkin posisi manajer lah ya, semacam itulah. Dia bilang, Mas, ini kan ijazahnya S1, kok nggak eman-eman gitu loh, kok nggak sayang ijazah S1. Sayang S1 tapi ngelamar kerja. Ya, karena pada waktu itu memang ya kondisinya memang saya tidak bekerja dan saya harus menafkahi ya pada waktu itu ya. Memang kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, dan ternyata nggak keterima. Ngelamar ke mana-mana juga nggak keterima, ya mungkin karena usia saya udah 26 pada waktu itu. Akhirnya saya belajar nyukur, karena sebelum nyukur itu kan saya memang udah jualan pomade. Oh ya, berkaitan jadi ya. Dulu Febril pertama kali usaha itu clothing pertama ya. Clothing kaos, terus hoodie juga. Hoodie. Ya, clothing mencakup semua lah, merchandise lah. Clothing, terus kemudian pomade. Nah, dengan dari pomade itu kan relasinya relasi barber jadi banyak. Karena pomade itu saya mendistribusikan produk-produk saya di barbershop di kota saya, dan kebetulan memang penjualannya juga lumayan banyak. Dan dengan saya sering mendistribusikan pomade itu saya bergaul dengan orang-orang anak-anak barber. Nah, dari situlah saya tahu soal cukuran rambut, masalah klasik, high fade, medium fade, undercut dan lain-lain. Nah, disitulah saya mencoba untuk belajar dan saya cuma belajar 2 hari dari teknik nol, teknik dasar ya, teknik dasar sampai bisa itu selama 2 hari. Nah, saya itu kursus satu pertemuan 150.000. Itu kan mahal sekali dengan orang-orang sekelas pengangguran seperti saya ya. Buat makan aja susah, buat beli rokok susah. Ini malah kursus belum, dan tidak ada jaminan ini bisa. Iya, benar itu kan. Nah, akhirnya saya kerja di salah satu barbershop teman saya dengan gaji 5.000 per kepala pada waktu cukur itu ya. Cukur 5.000 ya. Jadi maksimal bawa pulang ke rumah itu 20.000 udah paling banyak pada waktu itu. Dan itu ngasihnya ke istri itu penuh dengan rasa bersalah gitu. Itu jadi buat BTW buat beli rokok sama kopi ya. Itu waktu itu nggak ngerokok ya. Demi bisa menghidupi istri. Beli sayur mungkin 2.000-an. Beli sayur karena masih hidup berdua kayak gitu kan. Nah, akhirnya tujuan awalnya kenapa di barbershop itu
memang untuk sampingan lah, untuk sampingan sementara saya juga mencari kerja lain. Nah gitu. Semakin kesini, semakin lama saya punya beberapa customer pelanggan ya. Saya juga nggak tahu ini pelanggan kok bisa kenapa jadi pelanggan saya padahal saya juga masih amatir. Akhirnya ketika ditawari, akhirnya saya nyaman lah. Singkat cerita saya nyaman dalam bisnis barbershop dan saya juga sudah tidak mau lagi kerja. Tidak mau lagi kerja lain lah intinya. Ini udah nggak ngelamar-lamar kerja lagi. Udah fokus ke barbershop walaupun pada waktu itu penghasilannya ya standar lah. Standar. Nah, singkat cerita saya diajak lah sama teman-teman di sini untuk buka barbershop dan kebetulan saya adalah pengelolanya sampai sekarang. Tempatnya di Godwill Barbershop, Jalan Ahmad Yani nomor 5. Nah, nanti utaranya Brawijaya. Saya sertakan alamatnya. Sertakan ya, oke. Sertakan link ininya, link lokasi ya. Oke. Saya sertakan nanti buat teman-teman yang mau cukur rambut ke Godwill Barbershop. Oke, itulah. Pertanyaan selanjutnya ini, Mas. Iya. Kalau seorang wirausahawan itu harus kuat dan ulet. Nah, kendala apa saja yang dihadapi ketika awal mula membuka usaha barberi? Kendalanya apa saja? Sebenarnya kalau masalah kendala kita membuka sebuah usaha, mungkin kamu juga mengalami ketika pertama buka counter ya. Babatnya itu ya pasti susah banget. Iya, kalau bahasa Jawanya babat alas. Tapi kalau di barbershop ini bukan cuma babat alas, tapi masih OTW hutannya. Jadi enggak cuma babat hutan, OTW hutan. Belum masih OTW. Itu pun masih nunggu teman-teman yang lain naik ke truk, naik ke kendaraan gitu kan. Nah, jadi kendalanya adalah ketika khususnya di bidang barbershop ya, di bidang barbershop kendalanya ketika kita buka suatu barbershop, yang pertama orang tidak tahu itu tempat apa. Toh kalaupun tahu itu tempat apa, itu barbershop, orang tidak tahu kualitas cukuran kita. Iya, benar. Tidak tahu pelayanan kita kayak gimana dan tidak tahu harganya berapa. Dengan kondisi barbershop kan beda dengan pangkas rambut ya. Iya, benar. Ya, dari tampilan aja dari segi tampilan mungkin lebih bisa dikatakan servisnya lebih premium beda, lah ya. Premium. Jadi orang mau masuk itu lebih mikir-mikir. Kadang minder, kadang minder. Padahal harganya pun 11-12 lah. Iya. Gak mahal-mahal banget. Ya sesuai lah apa yang sesuai ditawarkan. Dengan, jadi kalian cukur di barbershop ya khususnya di Godwill, apa yang kalian bayar akan sesuai dengan kualitas yang kalian dapatkan ya. Dijamin. Mampir di Godwill makanya. Terus ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Setelah babat alas pasti susah. Pasti awal mula buka usaha itu sepi dulu. Itu pasti lah ya. Pasti. Bahkan wajib ya. Nah, ini aku mau tanya. Trik atau strategi apa yang kamu lakuin? Apalagi sekarang di Indonesia khususnya ada pandemi ini. Pandemi masalah corona ya. Iya, jadi yang biasanya sepi jadi tambah sepi. Ini triknya bagaimana ini? Agar bisa survive ini. Iya, agar bisa survive untuk khusus kalau kita kan jasa ya. Beda dengan produk seperti HP itu kan produk. Iya, kita jual barang. Kalau kita jasa. Kalau masalah jasa kita lebih menjemput bola sih kalau sekarang anak-anak teman-teman. Jadi di Kediri ini ada salah satu komunitas Kediri Barber Unity namanya. Sebagian anak-anak itu di situ dia lebih menjemput bola, yaitu cukur di rumah karena pandemi corona ini kan. Cukur di rumah. Jadi kita yang samperin ke rumah. Tapi di Godwill nggak bisa. Di Godwill awalnya bisa, tapi ternyata capek juga gitu loh. Gitu. Akhirnya saking banyaknya permintaan. Akhirnya kita promonya adalah kita hanya membatasi slot aja untuk. Jadi dalam satu hari maksimal berapa? Iya, maksimal cuma berapa, pesan dulu atau gimana agar tidak terjadi antrian atau perkumpulan massa di dalam barbershop gitu. Karena ada pembatasan sosial juga. Untuk masalah rame gimana? Untuk masalah sepi gimana caranya rame ya? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kondisinya memang seperti ini. Ya memang nggak memungkinkan. Kita mau bikin diskon besar-besaran juga serba bingung kan. Jadi kita kalau di sisi lain jadi gini, di sisi lain kalau kita bikin diskon agar barber kita rame, di sisi lain biaya operasional itu nggak ada diskon kan? Kita harus bayar listrik, bayar air PDAM, bayar sampo kalau samponya habis. Ya pokoknya gitu-gitulah. Ya, jadi kita ya lebih kalau udah berusaha maksimal ya pasrah aja kalau hasilnya memang masih sepi gitu kan. Iya, memang semua kan butuh proses. Iya, paling tidak kita
tetap berusaha dan tetap produktif walaupun di rumah saja, bukan malah rebahan. Bukan. Tetap produktif ya teman-teman. Ya tetap produktif. Poinnya itu ya. Poinnya di rumah saja dan tetap produktif. Bukan rebahan. Rebahan itu tidak menyelamatkan dunia sedikit pun. Kapan memenya kan banyak gitu. Kapan lagi kita kontribusi terhadap negara? Menyelamatkan dunia dengan cara tiduran. Apakah kalian tidak bisa melakukan hal yang lebih besar dari itu? Kalian bisa tiduran sambil klik like dan subscribe. Oke. Ya, boleh subscribe. Oke, untuk selanjutnya tadi kan kita udah bahas susahnya aja. Susahnya apa deh? Susahnya, dukanya sebagai wirausaha seperti kayak tadi kan kita udah bahas. Kadang kan orang mau terjun di buka bisnis atau buka usaha kan jadi wah kok susah gini ya. Padahal kan kalau bisnis kan nggak melulu susah kan. Iya. Banyak sukanya kan. Jadi ada beberapa. Jadi kalau kita bahas soal sirkulasi keuangan ya. Jadi ada hari di mana kita rame, ada hari di mana kita sepi. Kalau pas lebaran gitu biasanya kita rame. Nah, kalau pas tadi pertanyaannya apa? Ini yang aku mau tanyain. Oh iya, apa pertanyaannya? Langkah apa yang kamu lakukan ketika pasarnya itu rame? Kalau pasarnya lagi rame, langkah untuk barbershopnya atau? Ya langkahmu karena kamu pengelola barbershop. Ketika rame, apa yang kamu lakukan untuk bisa survive selanjutnya ketika pasarnya sepi gitu. Ya. Jadi yang dilakukan itu apa? Ya sebenarnya kalau nggak harus nunggu rame ya. Kita kalau setiap orang datang ke sini kita akan memberikan servis yang terbaik agar orang itu balik ke sini. Jadi gini Son, jasa itu kan kebutuhan, potong rambut itu kan kebutuhan. Iya pasti. Dan rambut orang itu pasti tumbuh. Jadi ketika orang datang ke sini kita akan edukasi model rambut apa yang cocok buat dia dan vitamin apa yang cocok untuk rambutnya sehingga ketika dia rambutnya udah gondrong lagi dia pasti kesini. Walaupun corona loh ya. Iya. Ini gara-gara corona yang datang ini kebanyakan customer memang pelanggan lama. Oh gitu. Ya, yang jadi udah cocok. Yang udah cocok Jadi istilah sepi itu adalah istilah di mana tidak ada customer baru yang masuk. Oh gitu. Jadi untuk customer lama tetap masuk. Tetap ya karena memang dia butuh potong rambut kan. Iya benar. Ini lagi rame juga. Orang-orang mendadak jadi wirausahawan. Orang-orang mendadak jadi agak brengsek kayak jualan. Oh iya. Nah, yang dijual ini alat-alat kesehatan yang sebenarnya dia nggak memerlukan, tapi sama dia dijual dengan harga yang mahal. Itu komentarmu gimana? Menanggapi orang-orang masalah penimbun kayak seperti penimbun masker gitu kan, penimbun masker. Makelar bencana. Makelar bencana. Iya, makelar bencana. Untuk komentar saya secara pribadi, saya nggak habis pikir ya. Saya adalah gimana ya, bisa dikatakan saya adalah orang yang jarang sekali kasihan sama orang lain. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ternyata ada orang yang lebih tega mengambil keuntungan dikala ketika wabah ini melanda meluas ya. Nah, ada beberapa sudut pandang di sini. Sudut pandang yang pertama, ketika dia jualan dengan harga normal, mungkin ini lebih membantu. Ya benar. Membantunya adalah orang itu nggak perlu datang ke toko, ya kita bisa COD-an di depan rumah. Ya benar. Memudahkan orang yang mau beli, tapi dengan syarat harga normal. Dan yang agak ini, dia menjual dengan harga yang mahal. Ya dia beberapa kali lipat jadi harga normalnya. Jadi dia memanfaatkan momen musibah yang dimana orang lain pada butuh dan dia jual dengan harga mahal. Ya akhirnya saya dan teman-teman membuat sebuah pergerakan yaitu kita bagi hand sanitizer gratis. Jadi saya punya komunitas namanya Brothers Jana, kalian juga bisa cek di YouTube Brothers Jana, tapi saya belum ada di situ ya, next lah saya ada di situ. Kita membuat suatu program, kita bagi hand sanitizer gratis. Selain membunuh virus dan bakteri, kita juga membunuh market mereka. Untuk menstabilkan pasar juga Feb ya. Kalau para penimbun itu pasti dia juga mikir wah banyak udah yang ngasih gratis nih. Itu. Benar juga strateginya. Jadi untuk menstabilkan pasar, untuk
merusak pasarnya, merusak para pasar. Jadi penimbun itu. kita bunuh marketnya karena Iya. hukum bisnis di mana ada permintaan pasti ada inilah apa namanya? penyetok produk lah intinya. Ada produsen gitu apa gitu. Nah kita ketika banyak sekali peminat masker atau hand sanitizer, lalu banyak orang-orang culas yang memanfaatkan momen tersebut. Nah, kita di sini juga membuat suatu pergerakan untuk membunuh market mereka. Kita bagikan gratis. Ya kita bagi gratis. Ya. Dan kita antar. Wow. Kalian cukup WhatsApp ya, mungkin programnya udah habis atau gimana? Bisa dikunjungi di channelnya. Bisa dikunjungi di channel atau Instagramnya ada Brothers Jana. Nanti ada kontaknya bagi teman-teman yang di area Kediri mungkin membutuhkan, bisa kontak aja. Ya sebenarnya saya membuat pergerakan itu bukan untuk membunuh virus atau bakteri, tapi lebih membunuh marketnya aja sebenarnya. Iya. Karena keresahan saya tentang orang-orang yang menimbun masker, menimbun hand sanitizer dengan harga yang sangat mahal. Iya, benar-benar. Ya. Itu sangat manusiawi itu. Manusiawi. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa corona itu bukan hanya menyerang manusia, tapi juga menyerang sisi kemanusiaan. Nah, ini untuk teman-teman semua yang mau memulai bisnis atau ingin membuka usaha sendiri, tips dan pesan apa yang bisa Mas Febril sampaikan buat teman-teman ini? Ya, intinya adalah jangan pernah takut rugi ya, karena pasti rugi. Karena setiap usaha itu kan pasti ada resiko. Jadi ya memang benar kalau kita mau bikin usaha kita harus belajar dulu. Tapi sebaik-baik belajar adalah belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita nggak terjun, kita nggak bakalan tahu. Jadi sering lah kalau dari masalah pomade pernah ketipu orang juga pernah. Kalau masalah barber ini mungkin lebih ke apa ya? Karena mungkin dia bukan produk ya. Kalau di barber ini lebih dikomplain. Oh iya, kepuasan customer kan. Saya pernah dibentak-bentak customer karena rambutnya kependekan atau gimana ya. Ya itu pengalaman. Ya jangan takut lah. Sekarang gini, kita mau usaha atau enggak, kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Ya, toh sama-sama susah ya, mending coba aja. Ya, coba dulu aja. Mencoba atau enggak kan sama-sama gagal. Nah, yang penting teman-teman jangan takut untuk memulai usahanya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Semua butuh proses, waktu, mencurahkan segala tenaga dan pikiran, pasti itu. Ya, dan tetap kerja keras. Intinya itu teman-teman, jangan takut berwirausaha. See you next time. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya makin berkembang. Terima kasih Febril. Jangan lupa mampir juga di channel saya. Ya, di Serigala Ponzi. Ya. Di situ kita akan saya membahas tentang bisnis money game atau bisnis investasi bodong. Ya. Jangan lupa kunjungi juga Serigala Ponzi dan Brothers Jana itu. Brothers Jana bagi teman-teman yang mau hand sanitizer gratis. Iya. See you next time. Iya.